Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. 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 Viral di media sosial. Belakangan ini rame banget ya soal fenomena masyarakat Indonesia, terutama kalangan generasi muda yang lebih memilih keluar negeri untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, berkarir, atau bahkan sampai menikah dan menetap di luar negeri. Jujur, hal ini menjadi suatu tanda tanya besar ya, terutama bagi gue sendiri. Oleh karena itu, dalam video kali ini, gue akan membahas tentang kenapa sih kebanyakan orang lebih memilih melanjutkan kehidupannya di luar negeri dibandingkan di Indonesia sendiri, dan memangnya ada problem apa sih di negara kita ini? Oke, stay tune. Kabur aja dulu. Gue yakin kalian udah nggak asing lagi ya dengan tagar ini. Ya, gimana nggak coba? Soalnya hampir di semua platform sosial media, tagar ini tuh terus-terus bermunculan gitu ya. Jadi tagar ini adalah sebuah hashtag yang digunakan oleh banyak orang, terutama anak muda di Indonesia, untuk mengungkapkan keinginan mereka untuk pergi ke luar negeri. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh lahir dari rasa frustasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kualitas hidup di Indonesia yang kian menurun. Contohnya tuh seperti sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, dan ketimpangan sosial, dan juga ditambah lagi dengan kondisi politik di Indonesia yang semakin semerawut gitu ya. Nah, inilah yang menjadi pemicu utamanya, sehingga berujung kebanyakan masyarakat, terutama anak muda di Indonesia, lebih memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Bahkan di beberapa waktu lalu, gue tuh lihat berita ada seorang kepala desa yang mengundurkan diri dari jabatannya dan lebih memilih untuk menjadi pekerja migran di Jepang. Dan hal seperti ini tuh sebenarnya bukan terjadi yang pertama kali ya. Dan gue juga sempat riset di tahun 2020 ada sebanyak 4 juta lebih migran internasional yang berasal dari Indonesia. Ya, walaupun ini adalah data pekerja migran atau TKI yang konteks pekerjaannya itu nggak jauh-jauh seperti asisten rumah tangga, buruh, pengasuh, dan yang lain sejenisnya. Akan tetapi, semakin kesini hal itu juga disusul dengan pekerjaan di bidang-bidang high skill seperti manufaktur, teknologi, dan pengolahan sumber daya. Dan jumlah dari pekerja migran seperti ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan cukup signifikan. Dan disinilah pemicu permasalahannya. Kalau hal ini tidak segera ditangani, bisa jadi ke depannya orang-orang yang kompeten dan high educated akan mencari opportunity yang lebih baik untuk kerja di luar negeri. Dan akhirnya ini akan menimbulkan fenomena yang dinamakan brain drain. Brain drain adalah suatu fenomena di mana ketika tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi lebih memilih meninggalkan negara asal mereka untuk bekerja di luar negeri. Nah, sekarang coba kalian bayangin deh, kalau misalkan semua pekerja-pekerja kompeten di Indonesia itu pergi ke luar negeri, gimana nasib Indonesia ke depannya? Dan bisa jadi cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 hanya akan menjadi angan-angan saja. Gue di sini coba bahas dari hulunya dulu ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah biaya pendidikan atau kuliah di Indonesia yang semakin mahal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, biaya pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Dan ini benar-benar membuat masyarakat Indonesia itu kewalahan untuk membayarnya. Adapun yang sekolah negeri, yang biaya pendidikannya gratis, tapi yang mahal tuh malah seragam sekolahnya. Ini ada suatu kasus dari salah satu sekolah yang ada di Tulungagung. Jadi sekolah itu mengharuskan muridnya membeli seragam di sekolah dan nggak boleh dari pihak selain sekolah. Tapi masalahnya harga dari seragam ini tuh cukup mahal gitu ya. Bahkan ada dari orang tua murid yang minta keringanan dengan cara dicicil. Tapi anehnya sekolah itu hanya memberikan waktu cuma 4 hari untuk melunasinya. Dan hal aneh berikutnya adalah beberapa seragam sekolah itu masih dalam bentuk kain. Jadi ya orang tua murid itu masih harus menjahit kain itu dulu. Padahal sebenarnya hal ini tuh udah tertuang dalam peraturan nomor 50 tahun 2022. Yang menyatakan bahwa pihak sekolah itu sebenarnya nggak boleh mengatur peserta didiknya untuk membeli seragam dari sekolah. Artinya ya sekolah tuh nggak boleh jualan seragam. Tapi jujur gue sendiri juga nggak tahu ya sekolah menerapkan hal itu atas dasar apa. Tapi gimana? Kalian sendiri pernah ngalaminnya nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang layak, terutama di sektor formal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah serapan tenaga kerja di sektor formal selama 15 tahun terakhir itu terus menurun. Dan ini sangat berbanding terbalik ya kalau misalkan kita compare dengan jumlah lulusan sarjana atau diploma dari tahun ke tahun yang terus bertambah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang terus melahirkan angkatan kerja baru, inilah yang menyebabkan persaingan tenaga kerja di Indonesia itu semakin ketat. Bayangin coba, udah biaya untuk menempuh pendidikannya mahal, kesempatan kerja terbatas, persaingan ketat, berita PHK di mana-mana, ditambah lagi dengan banyaknya proses rekrutmen yang udah nggak fair gitu ya. Alias permainan orang dalam seperti sogok menyogok dan yang lain sebagainya. Dan ini udah jelas-jelas nggak normal ya.
Dan adapun yang normal malah persyaratannya yang nggak normal. Entah itu ada batasan umur lah, harus good looking lah, tinggi badan lah, dan yang lain sebagainya. Mungkin kalian bisa nambahin sendiri ya di kolom komentar. Dan kalau pemerintah nggak segera ambil tindakan dari permasalahan ini, gue yakin indeks pengangguran di Indonesia itu akan terus meningkat. Dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah yang cenderung kontroversial dan problematik. Kita semua tahu lah ya, kalau masalah regulasi dan birokrasi yang ribet di Indonesia itu menimbulkan efek domino. Dan inilah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha di Indonesia. Jadi ya orang-orang atau pengusaha-pengusaha ini udah malas duluan untuk buka bisnis di Indonesia. Karena untuk urus perizinannya itu sangat berbelit-belit. Seperti urus sertifikat halal, urus perpajakan, dan yang lain sebagainya. Nah, alhasil Indonesia semakin minim lapangan pekerjaan. Disclaimer, solusi dari gue ini subjektif ya, jadi silahkan bagi kalian yang ingin mengoreksi atau memberi masukan. Dan sebelumnya mohon maaf ya apabila solusi dari gue ini kurang tepat. Oke, yang pertama adalah dengan meningkatkan dana atau anggaran dari pemerintah untuk sektor pendidikan. Kalian semua juga udah pada tahu ya, kalau tidak semua biaya pendidikan itu ditanggung oleh masyarakat sendiri. Ada juga beberapa bantuan dari pemerintah, seperti bantuan dana BOS, KIP, dan juga bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Karena hal ini juga sudah diatur di dalam undang-undang ya. Akan tetapi kembali lagi ya, tergantung dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Karena baru-baru ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memangkas atau mengefisiensi beberapa anggaran. Atau mungkin bagi kalian yang mampu secara finansial, kalian bisa mulai menginvestasikan sebagian dana atau menyiapkan asuransi untuk pendidikan anak kalian nantinya. Dan yang kedua, pemerintah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, terutama di sektor formal, supaya bisa menyerap tenaga kerja yang terus bertambah di setiap tahunnya. Yang salah satu caranya adalah dengan melakukan perpanjangan industri atau yang biasa disebut dengan hilirisasi. Dan yang terakhir adalah pemerintah juga harus membenahi birokrasi serta membantu dan mempermudah pengusaha-pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Seperti kemudahan perizinan untuk membuka usaha baru, kemudahan mendapatkan modal, dan juga subsidi khusus serta keringanan pajak terutama untuk industri-industri padat karya. Nah, dengan begitu, para pengusaha-pengusaha dalam maupun luar negeri akan lebih berani untuk buka usaha serta mengekspansikan bisnisnya di Indonesia. Dan alhasil jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia pun semakin banyak. Well, entah itu stay di Indonesia atau pindah ke luar negeri, gue di sini nggak bermaksud untuk mengatur apa keputusan kalian ya. Tapi saran dari gue, sebelum kalian benar-benar pindah ke luar negeri, pikirin dulu baik-baik ya. Jangan hanya sekedar ikutin tren. Kenapa? Ya karena akan banyak banget tantangan dan persiapan-persiapan yang harus kalian lalui. Jangan sampai keluar negeri yang tujuannya untuk keluar dari masalah malah menjadi menambah masalah. Jadi gue di sini ada sedikit pesan untuk kalian. Yang pertama, pahami apa tujuannya. Pindah ke luar negeri itu bukan cuma soal keluar dari masalah ya, tapi juga kesiapan mental dan finansial kalian. So, apakah kalian sudah benar-benar siap dengan hal itu? Pikirkan dulu dengan matang, jangan membayangkan semua akan berjalan semudah seperti apa yang kalian lihat di sosial media. Dan yang kedua, cek legalitas dan persyaratannya. Kenapa? Karena setiap negara itu mempunyai regulasi yang berbeda-beda soal imigran. Jangan sampai kalian terjebak oleh agen-agen atau prosedur-prosedur yang merumitkan kalian atau bahkan ya bisa bodong. Yang selanjutnya, jangan impulsif. Ya, terkadang emosi itu bisa dipengaruhi oleh tekanan sosial. Namun jangan sampai sekedar mengikuti tren, kalian malah terjebak pada permasalahan yang lebih kompleks nantinya ketika di negara orang. So, perbanyaklah riset, hitung baik buruknya dan pertimbangkan semua aspeknya. Selanjutnya, cari jaringan dan dukungan sebanyak-banyaknya. Ketika kalian pindah ke luar negeri, kalian akan bertemu dengan orang-orang dan lingkungan sosial yang baru. Dan pastinya itu berbeda dengan lingkungan yang ada di Indonesia ya. Oleh karena itu, carilah teman, keluarga, atau kolega yang nantinya akan bisa membantu kalian untuk beradaptasi. Selanjutnya, evaluasi pilihan-pilihan yang ada di dalam negeri. Jangan buru-buru untuk keluar negeri, jadi carilah peluang-peluang yang ada di dalam negeri yang bisa kalian manfaatkan. Seperti beasiswa, peluang karir, dan yang lain sebagainya. Dan jangan berpikir bahwa pindah ke luar negeri itu adalah satu-satunya pilihan ya. Oke, mungkin cukup itu aja pesan dari gue. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. As always, sukses.